Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran batik. Nah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Nah, kita hari ini akan belajar tentang bab 3, mengenal motif tradisional. Nah, apa sih anak-anak motif tradisional itu? Nah, motif tradisional yaitu motif atau corak yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, sejak zaman dahulu itu sudah ada dan digunakan atau dipakai secara turun-temurun. Nah, dari nenek moyang ke anaknya, ke cucunya. Nah, itu yang namanya turun-temurun ya. Jadi motif tradisional itu apa anak-anak? Motif yang sudah ada sejak zaman dahulu dan digunakan secara turun-temurun. Nah, kita juga akan membahas tentang ciri-ciri motif batik Pekalongan. Yang pertama, kemudian yang kedua kita akan membahas menggambar motif batik Pekalongan. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya anak-anak ya. Yang pertama, ciri-ciri motif batik Pekalongan. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa ciri dari motif batik Pekalongan ini bab kemarin ya anak-anak ya, masih ingat enggak? Ciri motif batik Pekalongan. Nah, warnanya cerah dan motifnya beragam. Warnanya cerah, motifnya beragam, motifnya banyak. Nah, yang seperti kemarin, motif asli Pekalongan masih ingat enggak? Motif asli Pekalongan adalah motif jelamprang. Nah, itu adalah motif khas atau motif asli dari Pekalongan. Nah, selain punya motif asli, itu di Pekalongan juga produksi. Nah, produksi batik lain selain batik jelamprang. Tapi kalau motif khasnya tetap motif jelamprang. Tapi produksinya itu selain motif jelamprang, ada motif yang bergaya Cina, motif ornamen liong. Nah, itu motifnya apa? Berupa apa anak-anak? Berupa gambar naga terus berkaki. Nah, naga besar punya kaki. Itu yang pertama, produksi yang pertama. Kemudian produksi yang kedua itu adalah motif burung punik. Nah, burung punik itu apa? Sejenis burung itu yang punya bulu kepala, sayap, ekor itu berjumpai atau menjuntai panjang serta bergelombang. Yuk, kita langsung lihat saja anak-anak supaya tidak bingung. Kita langsung lihat gambarnya. Gambar yang pertama. Nah, ingat enggak ini gambar apa? Ini adalah gambar motif apa anak-anak? Motif jelamprang. Kemudian yang kedua. Ayo, ini adalah gambar motif batik yang diproduksi di Pekalongan ya, selain motif jelamprang. Tapi bukan khasnya ya. Kalau khasnya tetap tadi motif jelamprang. Coba dilihat. Nah, itu gambar apa anak-anak? Nah, itu adalah gambar burung. Nah, itu kan bulunya menjuntai ke bawah ya, panjangnya bulunya. Nah, ini namanya burung punik, motif burung punik. Kemudian yang terakhir, coba lihat. Nah, ini ya, ada dua naga di sisi kanan dan sisi kiri. Itu bukan ulet ya anak-anak ya, tapi naga. Diperhatikan, naga terus punya kaki. Nah, ini namanya ornamen liong berupa naga besar, motif naga. Nah, kita akan membahas tentang menggambar motif batik Pekalongan. Nah, bagaimana sih caranya menggambar motif batik Pekalongan? Yang pertama, dengan cara menjiplak. Nah, menjiplak itu apa anak-anak?
Menjiplak itu adalah membuat motif batik dengan cara memindahkan motif yang sudah ada. Jadi sudah ada motif ya, terus tinggal dipindahkan ke kertas, itu namanya jiplak ya. Jiplak motif yang sudah ada, kalian misal punya motif, nah itu tinggal dipindahkan ke atas kertas, nah itu namanya menjiplak. Nah, menjiplak itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, menjiplak dengan kertas transparan. Maksudnya apa, anak-anak? Terus caranya gimana? Nah, kertas transparan atau kertas tembus pandang. Jadi, batik yang sudah ada itu ditaruh di bawahnya kertas transparan, atau kalian bisa menggunakan kertas roti, kertas minyak, atau kertas layang-layang, tapi yang warnanya putih. Nah, setelah kertas tersebut ditaruh di atas batik ya, kemudian tinggal kalian menjiplak, menggambarnya. Kan sudah terlihat kan dari atas, karena kertasnya apa pakainya? Kertas transparan, kertas bening. Jadi motif batiknya terlihat. Nah, kalian tinggal jiplak aja ya. Itu yang pertama, menjiplak dengan kertas transparan. Cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara menjiplak dengan kertas karbon. Loh, kalian pasti bingung kan? Ustazah, kertas karbon itu apa? Nah, kertas karbon itu biasanya berwarna hitam. Nah, caranya gimana menjiplak dengan kertas karbon? Nah, cara menjiplak dengan kertas karbon yaitu memindahkan motif dengan cara meletakkan motif di atas kertas karbon. Nah, kalau kalian sudah punya gambar motif atau batik, nah motif itu kalian taruh di atasnya kertas karbon. Nah, kemudian kertas putih ya, kertas putih itu paling bawah sendiri, di bawahnya kertas karbon. Nah, jadi kertas putih dulu, ini kertas putih yang paling bawah, kemudian atasnya dikasih kertas karbon. Kertas karbon itu warnanya hitam. Nah, kemudian setelah dikasih kertas karbon, lapisan yang kedua, kemudian lapisan yang paling atas sendiri apa? Yaitu adalah gambar atau motif batik yang sudah kalian punya. Nah, kalau sudah motif yang paling atas yang ditaruh ya, motifnya bisa berupa gambar yang di kertas, boleh motifnya. Nah, itu sudah ditaruh di paling atas. Kemudian kalian tinggal menggambar motif yang sudah ada. Digambar, ditebelin. Kalau sudah selesai, itu tinggal dibuka kertas karbonnya. Nah, kertas putih yang paling bawah tadi, yang putih, yang bersih, yang belum ada gambarnya, akhirnya gambarnya akan sama dengan motif yang kalian tebelin tadi yang paling atas. Nah, itulah fungsi dari kertas karbonnya. Ya, paham ya anak-anak ya? Jadi menjiplak dapat dengan dua cara. Cara yang pertama, menjiplak dengan kertas transparan. Kemudian, cara yang kedua, menjiplak dengan kertas karbon. Jangan sampai lupa ya anak-anak ya. Kertas karbon warnanya apa tadi? Hitam. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang mewarnai ya. Karena mewarnai itu apa? Batik kalau diwarnai jadi motifnya akan bagus, akan indah. Jadi warna itu dapat memperindah motif batik. Nah, zat warna yang terbuat dari warna alam dan warna buatan ya, zat warna batik ya. Pewarna batik itu berarti dapat dibuat atau terbuat dari bisa dari warna alam, kemudian bisa juga dari warna buatan. Nah, warna alam itu terbuat dari apa, Ustazah? Warna alam ya anak-anak, yang terbuat dari alam itu apa sih? Bisa dari daun-daunan. Contohnya apa?
daun suci. Kalian pernah makan es dawet? Nah, itu kan juga dari daun suci. Nah, itu daun itu ketika kita diperas ya, ketika diperas akan mengeluarkan warna hijau alami. Nah, makanya kalau kalian beli es dawet itu pewarnanya kalau yang masih alami itu ada yang menggunakan dengan pewarna daun suci. Kemudian bisa juga umbi-umbian. Nah, umbi-umbian apa Ustazah? Nah, bisa juga dengan kunyit. Nah, pernah kan lihat ibu memasak pakai kunyit? Warnanya apa kunyit? Warnanya kuning. Nah, itu ketika diperas ya, diperas itu akan terus dikasih air akan menghasilkan warna kuning. Nah, warna itu juga bisa digunakan untuk mewarnai batik dan bisa juga menggunakan kulit kayu. Nah, ini bisa juga menggunakan dengan buah-buahan. Contohnya apa? Buah yang warnanya merah. Buah naga. Pernah lihat buah naga anak-anak? Pernah ya? Nah, buah naga itu menghasilkan warna yang merah keungu-unguan ya. Ya, nah itu juga bisa untuk pewarna batik. Nah, sekarang kalau warna buatan, kalau warna buatan itu apa Ustazah? Nah, warna buatan itu asalnya dari bahan sintetis atau kimia. Nah, itu lebih berbahaya ya. Kalau warna alam itu lebih aman ya, anak-anak ya. Bisa dipahami ya, anak-anak ya. Ya, mudah-mudahan hari ini materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Ustazah akhiri saja ya anak-anak ya. Sebelum saya akhiri, marilah kita baca bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.